Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, kalaulah kita dihina oleh orang, dicaci maki oleh orang dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang kasar, maka tentunya hati kita bisa saja terluka. Kita pun bisa saja berlaku reaktif. Kita pun membalas ucapan orang tersebut kepada kita dengan kata-kata yang sama, yakni dengan kata-kata keras, dengan kata-kata kasar, dan intonasi yang tinggi. Maka apakah yang akan terjadi? Maka yang terjadi, hawa nafsu atau hawa amarah keduanya akan semakin memuncak, akan semakin bergejolak. Dan tentunya hal ini adalah tidak baik bagi keduanya. Hatinya akan terbakar, hatinya akan panas, dan tentunya dengan kemarahan yang tidak terkendali, ini mengakibatkan nafsu kita pun tidak terkendali, dan ini mendidik jiwa kita untuk reaktif terhadap hal-hal yang seperti ini. Untuk itu, ketika orang mencaci maki kita, ketika orang berkata keras, berkata kasar kepada kita, maka tenangkan hati kita, jernihkan pikiran kita, tahan lidah kita untuk berbicara reaktif dengan kata-kata yang sama, dengan kalimat-kalimat yang sama. Yakinkan di dalam hati kita bahwa kata-kata yang keras, kata-kata yang intonasinya tinggi dan menekan kepada kita, dan seandainya kita memang yakin bahwa kita dalam posisi yang benar, maka biarkanlah itu. Biarkanlah kalimat tersebut datang menerpa kita tapi tidak berpengaruh kepada kita. Bagaimana caranya agar kalimat-kalimat yang didengar oleh kita ini tidak menghancurkan hati kita? Yakinkan bahwa kita tidak tergantung dengan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan apapun hal-hal negatif yang dilakukan orang tersebut, itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, yang negatif akan berbalas dengan negatif. Jika kita menabur hal-hal yang jelek, maka kita pun akan memanen hal-hal yang jelek. Maka pada hakikatnya, orang tersebut sedang menabur kejelekan, dan suatu saat yang bersangkutanlah yang akan memanennya. Maka kenapa kita harus risau dengan hal tersebut? Maka kenapa kita harus terluka dengan hal tersebut? Biarlah orang tersebut yang akan menanggung semuanya. Seandainya kita yakin bahwa pengendalian diri kita, pengendalian lisan kita adalah kebaikan, tentunya kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Kebenaran akan tetap benar walaupun ditekan, dicaci, dan tidak mau tahu dari pihak yang menjadi lawan bicara kita. Namun seandainya kita meyakini sekali lagi bahwa ketika kita mengendalikan diri, tidak membalas reaktif dengan cara-cara yang sama, maka itulah kebaikan. Dan kebaikan itu tentunya akan mengubah hidup kita menuju level yang lebih baik, menuju level yang lebih tinggi, dan tentunya dengan kenaikan level kebaikan kita, peluang-peluang kehidupan yang lebih baik pun akan semakin terbuka. Untuk itu sahabat insan kamil, mari kita didik hati kita, nafsu kita, agar dapat mengendalikan dan tidak reaktif ketika mendengar perkataan-perkataan yang melukai hati kita. Hati kita terus dilatih lagi dan lagi sehingga menjadi kuat. Yakinkan bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan pencipta alam. Rezeki kita tidak tergantung kepada orang lain, tapi kepada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita semua. Maka tentunya kita yakin akan janji Sang Pencipta bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan. Dan tentunya jika kita berhasil melewati ini adalah merupakan salah satu bentuk ujian, maka tentunya kebahagiaan, kebaikan secara bertahap akan terus mengalir kepada kita dengan kualitas dan kuantitas yang lebih lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.